Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini aku mau menayangkan sebuah video, mau menyampaikan sebuah tayangan kepada kalian semua. Aku barusan tadi itu lihat podcastnya channel Deddy Corbuzier ya. Kalau menurut aku pribadi, podcast beliau itu cukup bagus, cukup mencerdaskan. Jadi rakyat Indonesia yang suka YouTube, yang suka halaman channel YouTube beliau atau siapapun itu terdidik untuk mendengarkan berbagai diskusi, berbagai macam orang dengan segala perilakunya. Dia ajak untuk berbicara, untuk membahas tentang sesuatu yang lagi trending ataupun yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan oleh semua orang. Mungkin sebentar lagi per tanggal kem- kem- besok ya, besok kemungkinan tanggal 18 Juni 2020 nanti akan hangat-hangatnya dibicarakan tentang Pancasila yang akhir-akhir ini mau dikerucutkan dari 5 menjadi 3, akhirnya menjadi satu. Yang pengusul tersebut ya berasal dari sebuah partai penguasa, sehingga hal ini kayaknya nampak nyaman dibicarakan, lagi hangat-hangatnya, sehingga orang pengen berdiskusi, pengen mengetahui lebih dalam, karena boleh jadi ada ilmu-ilmu yang belum kita ketahui tentang dari seseorang, dan itu perlu dilihat dari sebuah acara, entah itu podcast ataupun dari media sosial lainnya, itu tidak masalah. Pesanku kepada eh, penonton aku semuanya, aku mengharapkan kita-kita ini pandai dan bijak men-share sebuah video, tayangan-tayangan video yang mendidik. Kalau bisa yang kita sampaikan tersebut adalah ada manfaatnya kepada orang, sehingga manfaatnya itu dia bisa mengaplikasikan kepada kehidupannya pribadi maupun kehidupan orang lain. Sebenarnya rakyat Indonesia, kalau dipikir-pikir ya, jika ingin bahagia, jika ingin kehidupannya itu produktif, itu sebenarnya bisa mencontoh peran dari Wali Songo, peran dari mereka ketika mereka menyebarkan pesan-pesan kebaikan. Mereka khususnya menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam, dan sebenarnya apa yang mereka lakukan tersebut bisa kita contoh sebagai rakyat Indonesia yang berada di zaman milenial ini. Karena jika tidak mengindahkan hal tersebut, eh, cukup berabe nanti untuk masa depan rakyat Indonesia. Setiap daerah itu memiliki rakyat yang pola pikirnya berbeda-beda. Nah, kalau di Indonesia ini, kalau aku amati adalah, kita lihat ambil kasus YouTube aja, media sosial yang sekarang ini lagi ramai-ramainya untuk dilihat. Mereka suka tayangan YouTube. Mereka itu kadang kalau dilihat trending topiknya seperti 7 hari yang lalu ya, misalkan lagu KKI bukan boneka, itu trending topik sampai ditonton berpuluh-puluh juta orang. Orang rela untuk mengcover lagu tersebut terlepas dari pro kontranya. Kemudian ada juga tayangan dari channelnya Baim Wong, artis yang di Indonesia itu berpura-pura sebagai orang miskin, orang gembel. Kemudian tapi faktanya adalah dia punya uang banyak, sehingga beli apapun bisa, beli ini juga bisa. Nah, itu yang selalu diklik di halaman channel YouTube tersebut. Orang penasaran. Berarti otomatis kita bisa mengambil kesimpulan, boleh jadi sebagian rakyat Indonesia yang terutama mengakses halaman YouTube itu suka dengan thumbnail-thumbnail yang sangat menarik, yang sangat menarik perhatian mereka, sehingga mereka rela untuk mengklik. Toh itu juga kalau mengklik paketan kuota, ketika nonton 1 menit 2 menit udah selesai, itu bisa menaikkan rating video tersebut. Dan beruntunglah bagi yang pemilik video tersebut dalam halaman channel itu. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang ada sebagian rakyat Indonesia yang selalu mengakses halaman channel YouTube
itu psikologisnya adalah suka hal-hal yang unik, eee, suka hal-hal yang rada-rada nyeleneh gitu. Jadi mereka mengklik gitu aja. Dan perlu diketahui bahwa algoritma YouTube itu selalu bekerja ketika ada tayangan-tayangan yang disukai oleh banyak orang, otomatis, YouTube akan mempromosikan tayangan yang selalu diklik itu, akhirnya naik 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 terus. Begitu cara bekerjanya. Mungkin selengkapnya kalian bisa melihat sendiri ya di YouTube, channel-channel yang lain. Ini karena kita cuma beropini aja, kita mau menyampaikan yang ada, respon secara refleks bahwa memang itulah keadaannya, memang itulah psikologis rakyat Indonesia per tanggal 18 Juni 2020 ini cukup unik, dan itu hanya soal YouTube, belum lagi media platform yang lain. Itu pasti akan unik tersendiri ya ketika membahasnya. Lalu aku mau menyampaikan bahwa kita-kita ini, sebagai, mungkin bisa disebut influencer, ada juga yang disebut sebagai penikmat, halaman channel orang lain, halaman YouTube orang lain. Itu sehendaknya ketika hendak mengklik, itu bertanya dulu di dalam diri kita, apakah kita ini dalam bahasa Banjarnya itu, apakah kita dibunguli, apakah kita dibodohi ketika mengklik. Boleh jadi, thumbnail-nya menarik, isinya biasa aja, tapi subtitle-nya, menggiurkan, kemudian thumbnail-nya juga menggiurkan sehingga menarik untuk diklik. Tapi kita seharusnya berpikir, bahwa ini apakah mencerdaskan otak kita? Kalau mencerdaskan, udah tonton aja sampai habis nggak apa-apa. Itu rela lah untuk mendapatkan sesuatu yang berilmu, yang berjasa untuk kehidupan kita. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Jadilah smart people, jadi kata Mas Dedi. Aku izin mengutip omongan dari Mas Dedi karena memang cukup bagus sih. Smart people itu yang selalu didengung-dengungkan, dan aku juga mengharapkan bahwa seluruh pengguna YouTube, seluruh pengguna Facebook, kalau melihat tayangan apapun, artikel apapun, dipikirkan baik-baik terlebih dahulu, jangan sampai merugikan diri kita. Karena otak kita ini bukan sampah ya, tempat pembuangan yang barang-barang yang sudah tidak berguna. Jangan seperti itu. Otak-otak kita harus diisi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat. Kalau bisa yang bermanfaat tersebut disebarkan kembali kepada orang banyak, karena itu bisa menimbulkan amal jariah yang cukup bagus ya untuk bekal kita di akhirat nanti. Mungkin itu saja dulu. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.